Pokoknya kalau nama akunnya ada nama DR-nya, itu nggak boleh atau tidak disarankan. MKK tidak menyarankan untuk menjual sesuatu yang berbau tentang kesehatan. Tunggu, tidak Suplemen dan boleh obat. atau tidak disarankan? Ini abu-abu. Tidak boleh dan tidak disarankan. Ya dipermasalahkan itu overclaim. Kalau ente mau fair enough, mau jualan, tanggalkan tidak doktermu. Kalau dia terang-terangan ngomong, saya dokter bekerja demi uang, dari nama ente. Asik. Konten kreator gondrong datang. Tepuk tangan dulu Dokter Tita. Udah 3,5 tahun dia belum mampir sini. Ya entah, mau keempat deh. Mau keempat, rambut dari dulu berwarna pink, sekarang udah jadi panjang. Itu udah benar-benar self redemption aja. Yang Tirta rambut pink itu menurutku fase Tirta era jamet, dan aku nggak sadar kalau diriku tuh jamet. Lu sadarnya dari mana lu, Jamet? Semakin banyak teman-teman terdekat yang mengingatkan, dari sejawat, dokter, gitu kan. Serius lu? Serius. Tapi lu emang lagi rubah image apa enggak? Enggak, itu gara-gara gini. Ini ada ceritanya. Jadi saat itu kan namanya orang kalau merasa dirinya benar. Jadi di medsos itu kan kita biasa speak up. Dan ternyata aku baru tahu saat itu adalah kalau kita anti mainstream dan kita vokal tanpa memfilter omongan, itu kita akan mendapat banyak dukungan, Bang Densu. Mendapat banyak api, bensin lah, ya. Saat itu kan aku 2 kali tuh, 2018 bahas brand lokal, 2020 bahas COVID. Nah, ternyata karena vokal seperti itulah yang akhirnya membuat kita tuh merasa diri paling benar. Dan kita tidak bisa memfilter advice orang. Akhirnya karena advice orang itu tidak ada yang terfilter, ya itu ngebuat kita akhirnya semakin ego dan arogan. Nah, puncaknya kenapa? Ketika kita sadar teman-teman terdekat kita itu mulai menjauhi. Karena dianggapnya lu annoying gitu. Temen apa masalah? Teman Ya, dulu, ya, teman, oh, temen yakin. dulu, temen dulu ya. Teman. Temen. Jadi teman-teman tuh mulai menjauh. Jadi akhirnya kita pure sendiri, terus kayak, dan jarang orang itu akhirnya memberikan advice lagi. Sampai akhirnya orang terdekat, dokter-dokter terutama memberikan saran, kalau kamu seperti ini terus tuh nggak akan bagus buat dirimu di masa yang akan datang. Tapi saat itu masih ego. Baru sampai akhirnya aku di 2022 itu aku nge jarak jauh tuh. Iya, aku lihat. Lu ngubah badan juga segala Jadi macam. titik baliknya itu lebih ke karena masih egois ya. Jadi orang tuh bisa berubah karena live event. Nah, live event yang merubah aku itu adalah gue jarak jauh. Itu pure itu benar. Di gue jarak jauh itu aku ketemu banyak orang. Di daerah Banyumas aku ketemu orang, Cilacap, Indramayu. Dan momen yang nggak aku lupain salah satunya kalau di podcast lain kan orang udah tahu ya. Di Banyumas aku ditolong komunitas dan tukang parkir, dan orang tuh mereka tuh nggak tahu aku siapa. Tapi di Indramayu itu yang paling gila. Aku tuh gue dari jam 1 pagi. Sudah di 40-an jam, dan itu jarak dari Simpang Jomin jauh, Garminku mati, bateraiku mati, jadi pure jam 1 pagi di Indramayu itu cuma diriku lawan diriku. Lucunya setiap aku jalan itu ditolong sama supir truk, sama pemotor untuk menyinari jalan. Dan setiap dikasih uang, mereka tuh pasti menolak. Jawab, ya kita selama di jalan, sepedamu mahal, tapi aku nggak butuh uangmu. Dan yang ngebenturin egoku tuh adalah ketika banyak orang menolong, tapi dikasih uang tuh nggak mau. Jadi selama itu, akhirnya selama perjalanan, kayaknya aku tuh menilai sesuatu dari uang terus. Jadi akhirnya aku merubah, selesai dari gua situ kayaknya langsung aku potong rambut semua. Oh. Karena selama ini orang tuh memandang aku sebagai dari wah nih follower gede, ini uang gede, kita bisa manfaatkan. Nah, ternyata orang tuh menolong aku yang di jalanan itu tidak memandang aku sebagai sosok di medsos. Mereka memandang aku sebagai sosok people, human. Itu kena egoku di sana, kena banget. Jadi setelah dari situ berubahnya total. Oh, berarti selama dari dulu gua kenal lu yang lagi lu kejar itu ya? Itu yang lagi dikejar, itu Tirta yang lagi ambisius ego. Pengen apa lu dulu emang? Eksis. Bukan. Jadi namanya itu adalah kita live event cycle ya. Jadi aku belajar. Dari situ aku datang ke psikolog dan mereka mengatakan akhirnya ya namanya orang kalau lagi bermasalah itu tidak akan sadar. Jadi psikolog-psikolog, aku nggak bisa ngomong ya, ada beberapa psikolog, dokter SPKJ yang akan mengatakan yang dikejar sama Tirta dulu itu adalah validasi bahwa dia pintar. Oh. Sampai sekarang tuh ada validasi, itu masih ada. Enggak, gue nyangka lu kayak begitu dulu. Lu pengen kelihatan pinter gitu maksudnya dulu. Pengen diakuin orang bahwa diakuin bahwa orang pinter. orang pinter tuh bisa loh untuk eksis kayak gitu. Dan itu sebenarnya dari dulu, live eventnya dari dulu cycle. Karena memang tuntutan akademik dan apapun, dan aku nggak nyalain apapun, itu memang proses hidup ya. Jadi proses itulah yang menyebabkan aku tuh seperti itu. Terus kedua, aku tuh jarang gagal. Aku tuh jarang gagal di dalam aku tuh akademik. Aku sering 3 besar. Aku masuk FK UGM, FK Undip. Terus aku dapat beasiswa di SMA. Aku mewakili Olimpiade juga SMA. IP ku juga cum laude, ngurus bisnis juga gagal 2 kali, tapi masih bisa survive, tapi nggak gagal hancur. Nah, karena nggak punya filer itu, kita menjadi sosok yang arogan. Lu ngerasa diri lu akhirnya begitu? Iya, di habis gowes itu. Oh iya. Itu titiknya gini loh. Jadi ceritanya itu, super truk ini tuh nyinarin dari belakang. Terus, aku kasih, thank you mas, matur nuwun gitu kan. Kasih uang. Dia jawab gini, om, aku tahu sepedamu mahal om. Gitu.
Cuman di jalanan kita sama nih Om. Nggak semua orang mau nolong tuh diganti pakai uang. Diem aku bolos. Tapi dia nggak tahu lu siapa. Nggak tahu. Itu beneran. Dan aku sampai paling parah itu aku microslip di Cikarang, hancur tabrakan, ditolong sama 3 orang. Fotonya masih ada di medsos. Lu tabrakan kenceng. Kecelakaan tunggal. Jadi pas gue di Cikarang, dia nyelip. capek banget kan itu udah 44 jam. Blasar. Padahal lu dulu pernah ngomongin masalah microslip loh. Ya, ingat kan? Iya. Yang dulu kan? Ya, terus akhirnya remuk sendiri. Jadi sejak saat itu aku reflect, terus aku ngobrol lah sama psikolog, terus ngobrol sama orang terdekat. Ternyata orang terdekat ini baru akhirnya memberikan advice. Kenapa mereka nggak berani ngomong? Karena setiap advice tuh takut digas. Karena aku dulu tuh tipikalnya ada orang berbeda digas. Iya sih. Bener-bener itu. Iya sih. Iya, gue juga perasaan lo aja. Iya sih. Nggak tahu. Dan jadi akhirnya orang terdekat ini akhirnya ngomong, akhirnya kamu membuka diri ya. Betul, kamu memang dulu gini. Mulai 1 orang, 2 orang, 3 orang, kok banyak. Udah. Dan perubahan itu sangat susah diterima. Jadi kayak sulit banget, akhirnya kaget. Dan akhirnya konsistennya karena kita ketemu orang terdekat yang baik, netizen yang mendukung. Jadi netizen tuh ada yang DM-an sama aku mendukung. Jadi aku tuh sering balesin DM Instagram. Terus ketiga, faktor olahraga untuk stress release. Baru akhirnya 3 ini terkombo jadi seperti ini. Dan aku sekarang tuh komit gak mau ngomong di luar 3 hal. Kalau nggak sport, bola, bisnis atau marketing atau pendidikan. Karena itu ranahku. Habis itu, egoku biar turun. Aku daftar sekolah lagi di ITB. Belajar lagi. Dan itu titik aku ketemu, wah ternyata banyak orang pinter nggak mau keluar-keluar. Di situ aku ngerasa goblok banget. Berarti ilmuku cetek, tapi keluar-keluarnya sok. Itu. Jadi yang membuat kita berubah tuh kadang orang di jalanan, live event, cycle orang terdekat, puncaknya guru. Ketemu orang-orang pinter luar biasa pinter banget di ITB, umur 27 tahun udah PhD. Jadi dosenku di ITB namanya Bunila, thank you. Dan Bunila ini yang membuat egoku turun. Kenapa? Dia 6 bulan lebih muda dari aku. Pantesan ya, kemarin ada isu tentang ya masalah-masalah dokter, dia kagak nongol. Udah nggak mau lu. Nggak mau. Aku pun mau, aku tuh mau kalau misalkan tidak ada berantem antar sejawat. Oke. Aku menghindari konflik sebisa mungkin, karena konflik itu bagiku sekarang adalah menang jadi abu, kalah jadi arang. Tidak ada yang menang. Iya. Nggak kayak dulu. Gue udah nggak kenal di orang nih. Gue udah sumpah gue nggak kenal lu. Tidak ada yang bisa dimenangkan dari media sosial. Gini. Lu lihat gak mungkin gue? Kagum cuy. Ini siapa sih gue lagi ngobrol sama dia? Andi Lau dia. Stephen Chow. Jadi aku bukan masalah yang membuat. Masalah itu ngebuat aku jadi batu yang keras malahan. Malah advice. Tapi orang-orang di jalan tuh, telak gini deh. Bayangin ada lagi, Bang Densu lagi jalan, terus tiba-tiba ada orang ngasih nolong, terus kamu mau bayar kan? Kamu tuh nggak tahu siapa aku mau bayar. Bang, ada tuh di jalanan Bang. Di jalanan semua sama. Ya udahlah. Terus habis itu teman terdekat mulai ngomong, psikolog, psikiater, terus guru. Nah di ITB itu, egoku hancur lebur, karena orang pinter-pinter. Dan aku ketemu Gen Z, ITB itu S2-nya kemarin tuh 80% Gen Z, yang 4 kali lebih pinter dari aku. Jadi aku ya, kebanyakan akhirnya beradaptasi. Dan disitulah aku, mulai mereka tuh ngasih masukan. Gen Z ini ada 40 orang, namanya kelasnya GM15. Satu persatu tuh Japri, Bang, lu aslinya gas kan, kita mau ngasih masukan takut nih. Sampai segitunya Bang. Lu baru nyadar belakangan. Baru nyadar di 2022. Oh ternyata aku tuh toksik itu. Nah orang toksik itu tidak akan menyadari dirinya toksik kalau tidak ada live event. Live event yang ngubah aku tuh sepeda, baru batunya jadi pecah, masukan keterima. Live event ini versi lu maksudnya sesuatu yang berbeda dalam kehidupan maksudnya? Iya, kejadian yang akhirnya membuat kekerasan hati kita tuh menjadi lunak. Gitu. Ya itu live eventnya yang kedua tuh goes. Enggak, tapi orang gini. Serius loh. Serius. Jadi gini, orang yang terkenal gini, orang yang biasa mendapat dukungan di medsos itu lama-kelamaan akan merasa dirinya paling benar, dan itu pasti, itu cycle. Itu cycle. Jadi ketika sekarang di X, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ada orang debat kusir, ya kan? Baik itu sejawatku, nakes sekarang yang sering debat. Itu karena mereka lagi di cycle itu. Kapan mereka akan ngerasa? Mereka itu mau dikasih advice apapun nggak akan pernah dengar Om. Kapan mereka akan dengar? Ketika mereka akan merasakan live event itu. Baru mereka akan mendengarkan advice. Oh ternyata gue salah ya gitu. Live event yang sesuatu yang bikin mereka merasa menderita toh? Gak harus menderita. Intinya mereka merasa kayaknya apa yang kubuat ini salah deh gitu. Nah caranya gimana kalau dia nggak menderita? Ya harus kehilangan harus kena ke conscience, harus kena ke hati nuraninya dia. Hati nurani. Ya dan itu beda-beda, harus menderita, kehilangan, ada yang tiba-tiba kejadian biasa aja. Iya. Cuman kejadianku itu adalah ketemu orang yang nggak tahu aku siapa, terus nolong nggak mau dikasih uang. Oh ternyata aku tuh hitung-hitungan selama ini, aku menolong orang pamrih gitu loh. Oh lu begitu dulu? Oh iya emang. Makanya dari situ enggak itu beneran. Kayak kesaksian gereja ya? Enggak, tapi itu beneran. Serius loh? Jadi di medsos itu, kalau orang mendapatkan fame
fame ya, fame to famous ya, itu akan kecenderungan untuk menolak advice. Gede. Dan kita lupa ada fitur namanya block. Jadi semua respon negatif, itu sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak merespon. Sehingga emosi kita tuh stabil. Iya, betul. Aku enggak, aku ngerespon semua. Dulu? Iya, dan jadinya. Emang lu ngeliat tuh diri? Iya, aku tuh sekarang ngeliat videoku tuh. Videoku yang paling ku ingat itu yang rambut pink, terus ngomong-ngomong live di COVID. Ya bener. Sambil ngerokok. Kalian di mana? Dan itu nggak bisa di-delete masalahnya. Iya, nggak bisa lah. Dan aku tuh sampai mikir, what if kalau aku ngomongnya lebih ngegas tapi proper. Semua orang juga pasti suka. Coba kalau sekarang versi sekarang. Akan ada ini virus baru. Iya, lebih proper ya, ngegas tapi Ngegas. proper gini. Buat teman-teman semua, mungkin teman-teman tahu bahwa di Cina sekarang kasus infeksi virus influenza dan yang baru itu lagi meningkat. Simpelnya adalah kita udah pernah mengalami ini di 2020. Jadi jangan pernah panik. Selama Anda menjaga kesehatan dengan baik, dengan olahraga dan pola makan teratur, serta kalau Anda di tempat ramai, Anda pakai masker. Loh, terus kenapa naik? Itu bukan konspirasi. Karena ketika tahun baru, di Cina itu penduduknya terbesar di dunia. Salah satu yang terbesar selain India dan Amerika. Mobilisasi itu banyak. Meningkatnya mobilisasi akan meningkatkan penyebaran infeksi. Jadi, oke. Itu sekarang. Itu sekarang. Gasnya mana gasnya? Ya itu ngegasnya udah. Segitu doang. Udah nggak bisa. Kan kalau kemarin kan pakai kata-kata kasar. Ya. Kalau sekarang kata-katanya kan nggak kasar. Karena publik, kalau kata kasar tuh tak pakai buat kalau aku bahas bola tok sama mitos fakta. Oh. Misal Bang Densu ada mitos fakta nggak? Mitos fakta kedokteran, coba. Kesehatan. Apa yang belum dibahas mitos fakta? Misalkan ada orang tanya, minum air es bikin gendut. Gini Bang ya. Asik. Air es bikin gendut. Sangat banget lah kalau ngomong lah. Air es ketika masuk ke dalam kerongkongan, esofagus dan lambung tuh dinitralkan. Yang bisa membuat gemuk itu adalah kalau Anda aktivitasnya fisik lebih kurang daripada intake makanan yang masuk. Jadi statementnya jangan terlalu gitu ya. Nah, gitu doang. Sesimpel itu, nggak sekasar dulu. Enggak. Maka mie katanya bisa bikin apa kanker usus. Apa sih? Kanker usus kan? Jadi mie instan. Nah, sekarang lebih mie instan. Makan mie instan gitu. Nah, siapa tahu masuk sini nanti kan bahaya. Iya, boleh. Mie instan itu kan adalah salah satu ultra processed food. Kalau digunakan sebagai substitusi untuk makanan darurat. Kalau misal Anda makan itu di keadaan darurat, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau Anda makan mie instan tersebut dan ultra processed food lainnya terlalu sering. Yang mengakibatkan kandungan gizinya kurang dan akan meningkatkan resiko resistensi insulin. Jadi ingat, ultra processed food itu substitusi ketika Anda tidak bisa menemukan real food di kondisi darurat. Darurat sini bukan bencana alam ya. Tapi misal kalian nggak punya uang, Rp5.000 hanya bisa beli mie instan. Nggak apa-apa. Minimal beli telurnya. Oke. Nah, efek ultra processed food itu akan berkurang ketika kita ditemani dengan protein-protein hewani dan serat. Pas. Mau nanya, minum kopi sebelum olahraga katanya bahaya. Nggak, malah bagus buat PWO, pre-workout. Kopi itu ada kafeinnya, sehingga bagus buat stimulan dan meningkatkan adrenalin rush, apalagi kalau Anda mau olahraga. Minum kopi berbahaya sebelum olahraga jika Anda memiliki 3 penyakit ini. Satu, penyakit kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jadi misal hipertensi dan jantung nggak boleh. Kedua, penyakit asam lambung, terkait asam lambung, jadi asam lambung naik. Terus yang ketiga, penyakit-penyakit yang terkait tentang gangguan irama jantung. 3 ini artinya Anda disarankan tidak meminum kopi sebelum olahraga. Makanya diagnosa, dia punya 3 ini. Kalau dia nggak ada diagnosa, malah bagus. Minum americano sebelum olahraga itu bagus buat PWO. Tunggu, kalau dia nggak diagnosa nih, dia nggak tahu, tiba-tiba dia pergi minum. Ciri khas, jadi ciri khas orang yang nggak kuat sama efek stimulannya kopi itu ketika dia minum kopi dia deg-deg banget. Gue kalau ketemu cewek cantik deg-deg juga soalnya. Tak panduin. Santai. Tak panduin oleh. Ini ada mitos juga. Tadi lu bilang kalau sering begadang sering begadang katanya bisa stroke. Itu nggak mitos. Oh, itu fakta. Itu fakta. Dan jadi gini, orang yang gaya benar, orang yang tidurnya itu nggak teratur, ya. Nggak teratur ya. Jadi misalkan dia begadang karena kerja. Jadi dia shift malam. Berarti artinya kan cycle kan. Jadi dia misalkan Senin jaga malam, Selasa turun jaga. Orang yang jaga malam tuh biasa ada turun jaga Om. Jadi teratur dong. Kan nggak mungkin begadang terus. Yang dipermasalahkan adalah orang yang begadang dan jam tidurnya tidak teratur. Itu akan meningkatkan potensi resiko stroke. Karena peningkatan tekanan darah, terus pembuluh darah kita tuh elastis Om. Ada karet nggak ya? Karet. Kita analogi. Beda ya. Nah, nih karet. Pembuluh darah kita tuh kayak gini bentuknya ya. Nih ya. Ini potensi dikat TikTok jadi harus jelas. Terus pembuluh darah kita itu kalau arteri itu bisa elastis kayak gini.
Ini namanya vasodilatasi. Oke. Ini misal omnya lagi angkat beban, Heeh. berarti kan otot harus butuh pembuluh darah. Heeh. Supply, ini vasodilatasi. Dia melebar. Ada lagi yang namanya vasokonstriksi. Ini ketika om deg-degan. Kok dia jadi ngiket gitu? Jadi mengecil. Oh, oke. Jadi tekanannya besar. Oke. Sesuai hukum fisika ya. Kalau ininya gede, tekanannya kecil kan. Oke. Kalau ininya semakin kecil, tekanan darahnya alirannya semakin besar. Heeh. Nah, ketika Anda tidur, pembuluh darah itu sel yang rusak diganti. Kalau Anda nggak tidur, pembuluh darahnya jadi kaku, Bang. Oh. Dan itu cycle, bertablasan tahun. Jadi nggak elastis. Iya, karena nggak jadi elastis, akhirnya pembuluh darah ini tabrakan dong. Tabrakan di dalam. Karena harusnya melebar, nggak tabrakan jadi apa? Gumpalan. Gumpalan ini tiba-tiba Anda marah-marah. Lagi stres pikiran. Stres kerja, tadi kan ada gumpalan. Stres kerja tuh membuat gumpalannya gelinding. Gelinding ke pembuluh darah yang besar nggak apa-apa. Pembuluh darah yang kecil ada 2 om. Satu di kepala, satu di jantung. Kalau nyumbat di jantung, jantungnya jadi nggak dapat makanan. Kalau nyumbat di kepala, otaknya jadi nggak dapat suplai darah. Nyangkut di situ dia. Nah, rokok, begadang, makanan-makanan karsinogenik, ultraproses itu mempengaruhi elastisitas pembuluh darah ini. Oh, pantas lu udah nggak ngerokok ya? Udah berhenti 2 tahun. Karena aku pingsan pas goes 1.200 kilo. Iya. Aku heart rate 212 BPM. Iya. Pingsan kolaps ditolong warga. Aku tuh sering ditolong warga. Oh iya, cerita-cerita lu ini yang membuat lu bertransformasi ya. Ya, jadi aku malu melihat diriku rambut pink.